take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, hey kid, don't ever let them get inside your head. Posisi ketiga di penghujung hari pembukaan GP Emilia-Romagna, Marc Marquez mengatakan dia menunjukkan kecepatan yang dia harapkan, menilai Pecco Bagnaia dan Jorge Martin di atas yang lain. Pemenang di sana 2 pekan lalu, Marc Marquez tidak menganggap dirinya difavoritkan untuk memenangi GP Emilia-Romagna yang diperebutkan di Misano. Sementara hari pertama menunjukkan keunggulan Pecco Bagnaia dan Jorge Martin. Pembalap Gresini meyakinkan bahwa dia tidak terkejut dengan keterlambatan 3/10-nya dari pemimpin klasemen dan puas tanpa kesulitan dengan yang ketiga kalinya. Di akhir tes ini, ia menunjukkan cengkeraman bagus yang ditawarkan trek untuk menjelaskan kesulitannya. Namun semuanya relatif karena Marquez masih menghabiskan sepanjang hari di peringkat teratas. Tidak. Saya berharap untuk berada lebih jauh dalam hal posisi, tetapi dengan kali ini. Selamat Covid, selalu super ketat di Grand Prix kedua, dipertandingkan di trek yang sama. Dan memang, ini sangat ketat, semua orang cepat. Ketika kondisi grip bagus, pola yang biasa terjadi tahun ini adalah Martin dan Bagnaia maju, dan hari ini mereka memang jauh lebih cepat dari kami. Namun disinilah kami, di grup kedua seperti di Misano 1. Di sana, ada tetesan hujan selama balapan yang membantu kami untuk menang. Saya tidak tahu, saya akan memberitahu Anda tahun depan. Saya tidak tahu apakah itu berasal dari GP24 atau saya. Karena sebagian besar waktu dalam karir saya, tidak hanya dengan Ducati tetapi juga dengan Honda. Ketika gripnya rendah, saya bisa melaju dengan sangat cepat. Sedangkan dengan grip yang lebih tinggi jauh lebih seimbang dan terkadang lebih sulit bagi saya. Ini mungkin tampak aneh, karena biasanya, ketika cengkeramannya lebih besar, akan lebih mudah untuk dikendarai. Namun dengan cengkeraman yang lebih besar, kekuatannya tampak lebih seimbang secara keseluruhan. Dalam setiap balapan, yang lalu, dan 7 balapan berikutnya, bukan pada GP24 dan GP23 yang saya konsentrasikan, tapi pada diri saya sendiri dan yang tercepat yaitu Pecco dan Martin. Sementara itu, Pecco Bagnaia yakin bahwa dia dan Jorge Martin membuat perbedaan yang jelas pada kompetisi hari Jumat di GP Emilia-Romagna. Jorge Martin dan Pecco Bagnaia jarang bentrok langsung di lintasan tahun ini. Kesalahan salah satu dari mereka seringkali membuat mereka terpisah setelah putaran pertama balapan. Namun, hari pertama di Misano menunjukkan duel antara dua penantang utama perebutan gelar, yang tampaknya menjadi yang terkuat di sore hari. Hari ini, saya percaya bahwa Jorge dan saya membuat perbedaan bagi semua orang, kata Bagnaia di penghujung hari dengan finish di posisi pertama, di depan Martin. Kami lebih kompetitif, cukup jelas. Sedikit dalam serangan waktu, tapi, terutama, dalam kecepatan balapan di mana kami 4/10 lebih cepat dari tempat ketiga. Kami membuat perbedaan yang jelas. Kita lihat besok, karena yang lain pasti akan maju, kondisi lintasan akan membaik, tapi Jorge dan saya pasti akan menjadi yang terkuat. Bagnaia dan Martin mendapat keuntungan meski kehilangan duel terakhir. Pembalap Spanyol itu terjatuh di akhir sesi, sementara Bagnaia menyerah pada kemungkinan serangan waktu tambahan. Lebih memilih untuk mempertahankan ban yang sama dan menambahkan bahan bakar untuk melihat bagaimana reaksi motornya. Dia sebelumnya telah menyelesaikan lap cepat yang memastikan kehadirannya di Q2, sementara Martin tidak mengambil risiko yang sama. Saya merasa baik dalam serangan waktu, tetapi harus dikatakan bahwa dia melakukan lap pertama dengan cukup hati-hati sementara saya mencoba menyerang langsung adalah 1.38 dan dia 1.34, dan kemudian dia terjatuh melakukan serangan kedua kalinya. Tapi secara umum, saya pikir kami kurang lebih serupa, baik dalam hal performa serangan waktu maupun ritme balap. Sesi bebas pertama ini berakhir di Misano dengan Marquez memimpin waktu. Lintasan ini menyambut para pebalap MotoGP seperti mengucapkan selamat tinggal, dengan kondisi basah.
Namun Marini dan Acosta yang pertama mengambil risiko mencobanya, dengan konfigurasi basah, Binder juga keluar namun dengan licin. Karena pada balapan terakhir di Misano dan pada tes ia cukup mengganggu pekerjaannya. Namun, semua orang di kejuaraan sadar bahwa hal ini bisa terjadi di sirkuit seperti Misano yang sangat dekat dengan laut. Binder kemudian mengambil alih komando grup besar MotoGP, tetapi mengingat Jack Miller, spesialis kondisi basah, keluar dari trek, dia bisa ditempatkan di posisi teratas. Fabio Quartararo mencapai titik tertinggi klasifikasi FP1 ini dengan catatan waktu 1:33.013, meski Marc Marquez juga harus tampil di menit-menit terakhir latihan bebas. Pembalap asal Cervera itu mulai mengejar waktu yang tiada duanya di lintasan. Mengingat Pecco Bagnaia juga bisa mengandalkan para penggemarnya untuk meraih sesuatu yang besar akhir pekan ini. Pembalap Italia itu sejauh ini telah dikalahkan beberapa kali di FP1 oleh Marquez. Tapi dia pasti tidak ingin membiarkan dirinya dikalahkan lagi di akhir pekan di balapan kandangnya. Perlu dicatat bahwa Jorge Martin sedang menguji posisi terdepan tersebut, naik ke posisi kedua, 63.000 di belakang Marquez. Tampaknya KTM bangkit kembali sedikit demi sedikit, dengan Pedro Acosta mencoba mengikuti referensi Martin. Meskipun demikian, Murcian berada di urutan ke-7. Meskipun sesi latihan penting hari ini adalah latihan di mana para pebalap MotoGP bermain untuk melaju ke Q2. Untuk saat ini, latihan bebas pertama telah diberikan beberapa waktu yang mungkin menunjukkan kecepatan yang akan diikuti para pembalap selama akhir pekan, karena lintasan sedang mengering. Jika ada yang ramai dibicarakan dalam beberapa hari terakhir, itu adalah ejekan yang dialami Marc Marquez di GP Misano terakhir, selain pernyataan pedas dari Valentino Rossi. Sesuatu yang membuat kita berpikir tentang apa yang akan terjadi sekarang. Sementara itu, kiprah Aprilia pada pengoperasian elektronik, kopling, dan rem mesin pada tes Misano tampaknya membuahkan hasil. Tim percaya diri, tetapi Aleix Espargaro memperkirakan GP Emilia-Romagna akan sulit. Aprilia mendapatkan hasil yang naik turun musim ini dan beberapa balapan terakhir sangat sulit. Sejak liburan musim panas, dia belum pernah menempatkan pebalapnya di posisi 5 besar dalam sebuah balapan dan hanya di Silverstone dia menjadi pengejar pertama Ducati yang tak tersentuh. Di Aragon dan GP San Marino, mereka semakin tertinggal dan tes yang diselenggarakan di Misano antara dua akhir pekan kompetisi di sirkuit ini datang pada waktu yang tepat. Para pebalap Aprilia fokus pada kelemahan yang sering ditunjukkan dalam beberapa pekan terakhir, kurangnya konsistensi dalam fase pengereman, dan menurut Paolo Bonora, pengaturan baru memungkinkan untuk memperbaiki situasi. Lintasan basah tidak memungkinkan perubahan ini divalidasi pada Jumat pagi di GP Emilia-Romagna. Namun pembalap harus melihat masalah ini pada sesi sore. Ini momen yang sangat spesial musim ini, kata kepala tim Aprilia di situs resmi MotoGP. Kami mengalami lebih banyak kesulitan dari yang diperkirakan, itu sudah pasti. Sejujurnya, saat ini kami fokus pada masalah utama motor kami dibandingkan rival kami, yaitu fase pengereman belokan. Kami tidak mencapai tujuan untuk pengereman dan berputar saat ini. Untuk lebih jelasnya, kami menemukan sesuatu pada bagian elektronik dan kopling, pada fase pengereman mesin, untuk memperbaiki perilaku ini. Kami menemukan sesuatu pada keempat motor kami sehingga keempat pebalap kami memberikan komentar yang hampir sama. Mereka menyukai kemajuan pada bagian tersebut. Penyetelan rem mesin dan kopling. Marc Marquez menjadi yang tercepat pada tes pertama Grand Prix MotoGP Emilia-Romagna. Meskipun tidak terlalu mewakili kondisi yang diharapkan pada tes lainnya mengingat hujan yang turun baru-baru ini di sirkuit Misano. Jika penyelenggaraan Grand Prix kedua di Misano dalam waktu 2 minggu dapat memberi kesan bahwa kita akan menghidupkan kembali acara sebelumnya. Hal ini tidak terjadi pada Jumat pagi ini. Kondisi tersebut sebenarnya adalah kondisi lintasan yang basah di beberapa tempat akibat lewatnya badai Boris di wilayah tersebut, yang menyebabkan kerusakan parah. Daerah Misano kini terhindar dari hujan selama sisa minggu ini dan kondisinya diperkirakan akan kering, meskipun lebih dingin dibandingkan 2 minggu lalu. Namun pemandangan area lembab di aspal tidak terlalu mendorong para pebalap untuk segera memulai tes setelah pit lane dibuka untuk sesi pertama ini. Pedro Acosta dan Luca Marini dengan cepat mencoba berlari dengan ban basah,
Sedangkan Brad Binder langsung memakai ban slick meski di beberapa bagian sirkuit benar-benar basah, dan dengan kecepatan yang masih sangat sederhana dibandingkan benchmark track.